Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 5 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Judul renungan pagi hari ini, Dia menetapkan perjanjiannya dengan kita. Ayat inti diambil dari Yehezkiel 16, ayat 62 dan 63. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat, bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika disalib ia berseru, "Sudah selesai," ia menyapa Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 492 dan 493. Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya, juga tidak akan mengubahkan apa yang telah diucapkan oleh lidahnya. Firman-Nya akan bertahan selama-lamanya, tidak dapat berubah sama seperti tahtanya. Pada hari penghukuman, perjanjian ini akan dihadapkan, dengan jelas ditulis oleh jari Allah. Dan dunia akan dituduh di hadapan kursi pengadilan hakim yang kekal untuk menerima hukuman. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 154. Bagi yang putus asa, pastilah ada obatnya. Iman, doa, bekerja. Iman dan kegiatan akan memberikan kepastian dan kepuasan yang akan bertambah-tambah dari hari ke hari. Adakah engkau dicobai untuk memberikan jalan kepada perasaan-perasaan firasat yang mencemaskan atau kehilangan semangat sama sekali? Pada hari-hari kelam, apabila perkara-perkara tampaknya menakutkan, janganlah gentar. Percayalah akan Allah. Ia mengetahui kebutuhanmu. Ia memiliki segala kuasa. Kasih-Nya dan kemurahan-Nya yang tiada terbatas tidak pernah akan layu. Janganlah takut bahwa Ia tidak akan memenuhi janji-Nya. Dialah kebenaran yang abadi. Ia tidak akan pernah mengubahkan perjanjian yang dibuat-Nya dengan mereka yang mengasihi-Nya. Dan Ia akan mencurahkan ke atas hamba-hamba-Nya yang setiawan ukuran keberhasilan yang menjadi tuntutan kebutuhan mereka. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 134 dan 135. Demikianlah renungan bacaan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa bersama Allah di waktu fajar halaman 81 paragraf 1. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Hanya dua oknum ilahi yang membuat suatu perjanjian, yaitu untuk menebus manusia, dan karenanya hanya dua oknum yang berjabat tangan. Mengapa hanya dua oknum yang bersatu dalam sebuah perjanjian?
Karena Science of the Times Juni 17 tahun 1903 paragraf 2 menjelaskan, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Berapa makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan? Hanya 2. Kemudian dalam The Review and Herald September 13 tahun 1906 paragraf 4 menyatakan, sebelum kejatuhan manusia, Anak Allah telah bersatu dengan Bapanya dalam meletakkan rencana keselamatan. Jelas dan semakin jelas, hanya 2 makhluk saja yang membuat rencana keselamatan. Selanjutnya dalam In Heavenly Places halaman 12 paragraf 5 berkata, rencana penebusan diatur dalam permusyawaratan antara Bapa dan Putra. Saudaraku dalam Tuhan, hanya 2 makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan, dan itulah sebabnya hanya 2 makhluk ilahi yang bersatu dalam suatu perjanjian dan berjabat tangan. Jadi, meskipun Yehezkiel 16 ayat 62 menyatakan bahwa Allah Bapa yang akan meneguhkan perjanjian dengan kita, namun perjanjian itu Allah Bapa wujudkan melalui Anaknya. Perhatikan apa yang Allah Bapa nyatakan kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 18 berbunyi, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Allah Bapa mengadakan perjanjian dengan Nuh. Nah, sekarang bagaimana Allah Bapa wujudkan perjanjiannya dengan Nuh? The Review and Herald Maret 12 tahun 1901 paragraf 7 menyatakan, Kristuslah yang menjaga bahtera itu tetap aman di tengah gemuruh, gelombang yang menggelegak, karena para penghuninya memiliki iman dalam kuasanya untuk memelihara mereka. Yesuslah yang memelihara Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Karenanya tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan, Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 106 paragraf 1. Demikianlah Allah akan membinasakan orang jahat dan melenyapkannya dari dunia ini. Tetapi orang-orang benar akan dipelihara di tengah-tengah bencana tersebut, sebagaimana Nuh telah dipelihara di dalam bahtera. Tuhan akan menjadi tempat perlindungan mereka, dan di bawah naungnya mereka akan berharap. Pemazmur berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat 5. Janji Allah adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Perlindungan yang Kristus sediakan bagi umatnya dalam melewati masa kesesakan besar itu sama dengan sewaktu Nuh dipelihara di dalam bahtera. Dari gambaran ini jelas bahwa bahtera Nuh itu adalah lambang Yesus. Dan ingat, di zaman Nuh hanya ada satu bahtera, tidak ada banyak bahtera, dan bahtera itu hanya punya satu pintu. Sebab memang hanya ada satu pintu kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 9. Dan pada waktu bahtera sudah mendarat karena bumi sudah mulai kering, Allah berfirman agar Nuh keluar dari bahtera bersama keluarganya. Nuh lalu mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Oleh karena hal ini Allah Bapa membuat perjanjian dengan Nuh. Mari kita baca dalam Kejadian 9 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga
segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, bila mana kita baca Alkitab Ibrani yang telah diterjemahkan ke Aramaik yang disebut Targum Onkelos, ada disebutkan di sana my word atau firmanku. Perhatikan dalam kalimat yang ditandai warna merah, disebutkan between my word and between you. Between my word and between the earth. Between my word and between you. Jadi, bila mana kita baca terjemahannya, dan Tuhan berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku tetapkan atau berikan antara firmanku dan antara kamu dan di antara setiap jiwa yang hidup yang ada bersamamu sampai turun-temurun. Busurku telah kuletakkan di awan dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara firmanku dan antara bumi. Dan akan terjadi bahwa ketika mendung aku mengaburkan bumi, busur akan terlihat di awan dan aku akan mengingat perjanjian yang ada di antara firmanku dan antara kamu dan di antara setiap jiwa yang hidup dari semua makhluk dan tidak akan ada lagi air bah untuk membinasakan semua makhluk. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, perjanjian Allah Bapa dengan Nuh adalah antara firman Allah dan Nuh serta keluarganya. Siapakah firman? Yesus Kristus tentunya. Yohanes 1 ayat 1-3 menyatakannya. Perjanjian Allah Bapa dengan Nuh diwujudkan melalui anaknya. Dan tidak hanya dengan Nuh, mari kita baca tentang Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 10 berbunyi, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kembali dalam terjemahan Targum Onkelos dikatakan, the voice of thy word heard I in the garden, yang artinya, suara firmanmu aku dengar di taman. Kembali yang ditekankan adalah kata firman. Dan firman itu bersuara, sebab memang firman itu adalah anak Allah dan melalui dialah Allah Bapa berbicara. Roh Nubuat berkata dalam Ye Shall Receive Power halaman 327 paragraf 3 yang berbunyi, semua komunikasi dari sorga ke bumi sejak kejatuhan Adam telah datang melalui Kristus. Jadi yang datang kepada Adam dan Hawa setelah mereka makan buah yang dilarang adalah Kristus. Karenanya jelas bahwa Allah Bapa menetapkan perjanjiannya dengan kita melalui anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 81 paragraf 3. Janganlah takut bahwa ia tidak akan memenuhi janjinya. Dialah kebenaran yang abadi. Ia tidak akan pernah mengubahkan perjanjian yang dibuatnya dengan mereka yang mengasihinya. Itu sebabnya Roh Nubuat tadi berkata, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Dan memang benar, sebab perjanjian tersebut telah Yesus laksanakan dengan sepenuhnya. Apakah Yesus sendiri? Oh tidak. Kita baca Spalding and Magan Collection halaman 68 paragraf 3. Menjelaskan, oh agar setiap orang menyadari kasih yang besar, pengorbanan diri, kemurahan hati, dan kebaikan Bapa Sorgawi kita, dalam memberikan putranya untuk mati bagi kita, agar kita, jika kita percaya dan melakukan perintah-perintahnya, memiliki kedamaian yang manis, sukacita Bapa, kasih Bapa, dan bersatu dengan Dia, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan untuk memelihara kebenaran dan untuk menarik garis yang sama dengan Kristus. Itu bukan pengorbanan Kristus saja, itu adalah pengorbanan Bapa juga. Inilah jaminan itu, saudaraku dalam Tuhan. Pengorbanan itu bukan hanya pengorbanan anak saja, tetapi pengorbanan Bapa juga. Bapa dan Anak berkorban demi kita agar kita selamat. Tidak heran, sukses besar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa hanya dua makhluk ilahi yang membuat perjanjian,
hanya dua makhluk ilahi yang berjabat tangan. Sebab hanya dua makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Dan oleh karenanya Allah Bapa dan Anaknya lah yang berkorban demi keselamatan kami, karenanya sukses besar. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami masing-masing boleh menjadi bagian daripada kesuksesan Bapa dan Anak yang besar tersebut, sehingga kami pada akhirnya boleh menerima kehidupan yang kekal. Bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.